Oke, sama seperti kalian, saya juga dulu penasaran sebenarnya bagaimana sih cara hacker mencuri password media sosial kita seperti Instagram, Facebook, bahkan akun Google. Dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara hacker mencuri password media sosial kita. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara hacker mencuri password media sosial kita. Dan saya juga akan mempraktikkan bagaimana caranya mereka mencuri password kita dengan menggunakan social engineering. Oke, jadi social engineering ini adalah salah satu metode ataupun cara yang digunakan oleh si hacker untuk mencuri password kita. Dia mengirimkan link ke kita, baik itu dari Instagram, dari Facebook, dari WhatsApp, ataupun dari email. Di dalam link itu ketika kita klik, dia akan berisi halaman website yang sudah diduplikat. Jadi website aslinya itu di-copy, jadi ketika kita klik link itu seolah-olah kita diarahkan memang benar ke website yang kita tuju. Jadi phishing attack ini sangat banyak kita temukan, khususnya dari email, dan ini menjadi salah satu media yang paling diminati oleh hacker untuk melakukan serangannya. Oke, jadi ada sebuah artikel yang saya baca yang mengatakan bahwa 94% dari serangan yang berhasil dilakukan oleh hacker itu berasal dari email, sisanya dari media yang lain. Jadi caranya itu adalah mereka mengirimkan email yang berisi sebuah link, misalnya email yang mengatakan bahwa password media sosial kita sudah expired dan kita harus menggantinya. Jadi nanti ketika kita klik, misalnya password yang expired itu Instagram gitu ya. Misalnya kita mau mengganti password dari Instagram itu, kita nanti akan dikasih link. Kemudian ketika kita klik link itu, memang kita akan diarahkan ke halaman Instagram. Dan kalau kita teliti, itu sebenarnya bukan halaman yang asli, tetapi halaman yang sudah diduplikasi. Oke, jadi nggak hanya media sosial saja yang bisa dipalsukan oleh hacker ini. Hacker ini juga bisa memalsukan semua alamat website ataupun aplikasi yang bisa kita akses. Seperti website untuk kantor, website seperti aplikasi belanja online, seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara hacker untuk mencuri password kita. Oke, jadi di sini saya udah siapin satu server Kali Linux, dan di server ini sudah banyak framework atau tools yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah tools untuk mencuri password itu. Oke, langsung saja kita ke Kali Linux-nya. Nah, di sini saya pakai framework bawaan, yaitu SetToolkit atau Social Engineering Toolkit. Nah, di sini udah banyak toolnya ya yang bisa kita pakai. Salah satunya yang akan kita pakai adalah tools untuk menduplikat ataupun mengcopy website asli. Nah, di sini kita pilih nomor 1, Social Engineering Attack. Oke. Kemudian kita pilih nomor 2, yaitu Website Attack Vector. Ini untuk website ya. Oke, selanjutnya kita pilih nomor 1, Website Templates. Nanti kita akan menggunakan templates yang sudah disediakan oleh tools ini. Oke, selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan alamat yang akan kita gunakan gitu. Nah, di sini saya menggunakan alamat IP-nya saja langsung. Oke, kita langsung enter. Oke, kemudian kita pilih Google. Nah, kita akan mencoba untuk duplikasi Google ya. Google login-nya. Oke, kemudian selanjutnya kita buka Gmail untuk mengirimkan link yang berbahaya tadi, link yang bisa kita gunakan untuk mencuri password. Oke, kita buat email baru, saya gedein dulu. Nah, ini saya kirimkan coba ke akun pribadi saya, alamat email pribadi saya. Untuk subjeknya saya buat ala-ala hacker gitu atau penipu, yaitu subjek yang mudah menarik perhatian dari si target. Oke, kemudian kita tambahkan linknya atau alamat IP server tadi yang kita buat. Oke, nah ini kita buat juga awareness ke usernya. Kalau misalnya jika dalam 2 hari passwordnya tidak diganti, semua layanan Google akan dinonaktifkan gitu. Oke, nah ini emailnya ketika sudah terkirim, ketika kita klik, nah di sini kan udah ada linknya nih untuk ubah password. Kita langsung coba aja ya untuk klik linknya. Oke, nah ketika kita klik linknya, kalau teman-teman perhatikan itu mengakses alamat IP saya. Itu alamat IP yang sudah saya sebutkan tadi di atas, bukan ke alamat Google. Tapi isi alamatnya itu hampir sama dengan isi alamat Google yang asli gitu. Ketika kita mau login. Jadi di sini istilahnya usernya udah terkecoh dan dia udah mau menginputkan email dan juga passwordnya gitu. Oke, kita inputkan emailnya. Ini coba saya buat emailnya, kemudian passwordnya asal-asalan aja. Nah, jadi nanti ketika sudah di-input untuk
email dan juga passwordnya nanti akan langsung diarahkan ke alamat Google yang asli. Kalau teman-teman perhatikan, alamatnya yang sekarang itu udah alamat Google yang asli, google.com. Nah, sampai sini username dan password kita itu udah dapat. Si hacker itu udah berhasil mengambil username dan password kita. Nanti untuk melihat hasilnya, hacker itu cukup melihat tools yang sudah dibukanya tadi. Nah, di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada field found, yaitu field email dan juga field password. Oke, nah ini saya zoom. Emailnya Pangeran Nabitupulu tadi, dan juga passwordnya saya buat asal-asalan aja, lupa password misalnya. Dan itu yang ditangkap oleh si hacker. Nah, hanya dalam beberapa menit saja kita sudah bisa membuat toolsnya, kita sudah bisa generate toolsnya, kita coba kirimkan linknya, dan ketika ada target yang berhasil terkecoh, kita sudah bisa mendapatkan akun Gmailnya. Oke, sebagai tambahan saya coba satu lagi untuk Instagram. Kita coba duplikasi alamat Instagram yang asli. Kita ambil dari www Instagram account login, kemudian kita kirimkan ke emailnya. Oke, saya menggunakan email yang sama. Kemudian saya ganti subjeknya, yaitu kita buat seolah-olah password Instagramnya itu sudah diganti oleh orang lain gitu. Oke, kita masukkan linknya. Kita kirim. Jadi subjeknya itu langsung mencuri perhatian dari si target. Oke, nah dia langsung ganti password Instagram tanpa mengecek pengirimnya dari mana. Dan sama seperti Google tadi, dia tetap akan diarahkan ke Instagram gitu. Jadi nanti dia akan diarahkan ke Instagram, kemudian ada field, kemudian ada kolom untuk username dan juga password. Ketika targetnya mengisi username dan passwordnya, dia nanti akan dikirimkan ke tools dari hackernya itu. Dia di sana bisa melihat akun kita gitu. Oke, jadi seperti itu kurang lebih cara kerja dari hacker untuk mencuri password kita. Jadi caranya itu sangat mudah, sangat simple. Cukup menggunakan tools yang sudah ada, kemudian dikirim linknya ke targetnya, dan kalau misalnya ada target yang berhasil mengklik, dia sudah bisa dapat password kita gitu. Jadi kalau misalnya dari kalian ada yang mengaku media sosialnya sudah dicuri atau dihack gitu ya, kemungkinan cara yang digunakan oleh hacker itu adalah seperti ini. Bukan melalui dia hack langsung ke misalnya Facebook atau Instagram, dia bukan langsung hack ke database-nya mereka gitu. Jadi mereka cukup menggunakan tools yang ini, dia hanya spesifik ke targetnya aja gitu. Jadi untuk target-targetnya juga mereka sudah tentukan mereka mau serang siapa gitu. Makanya dia udah langsung tahu emailnya, kemudian namanya siapa, dan profile targetnya itu seperti apa gitu. Balik lagi saya ingatkan ke teman-teman sekalian, ingat jangan klik link sembarangan, jangan install aplikasi sembarangan, jangan mengunjungi website-website yang berbahaya, dan selalu amankan data pribadi. Oke, itu saja yang bisa saya share hari ini. Semoga teman-teman semakin teredukasi dan mengerti bagaimana hacker bekerja dan bisa mengamankan data pribadi. Oke, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau tidak suka, dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang teredukasi. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Stay safe dan stay secure.